lagi, aku ada di Jogja. Kita lagi ngadain acara HUT Komisi yang ke-12. Penasaran seperti apa acaranya dan semeriah apa? Yuk langsung ikuti di next video selanjutnya. Hari ini ada acara kece banget dalam rangka HUT ke-12 Komisi Komunitas Profesi Sales Indonesia. Ikutin sampai selesai dan dapetin ilmunya, networking yang seluas-luasnya se-Indonesia Raya. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di acara spektakuler Sales Transformation Unleashing the Power of AI Era. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah sekali ini Indonesia. Keren banget. Dan tentunya hari ini suatu kehormatan sekaligus kebanggaan dari saya Ferdi Kawi, biasa dipanggil Ferdi Sambo ya. Dan kebetulan saya dari Komisi Palembang. Bersama dengan partner saya yang cantik. Halo semuanya, selamat pagi. Saya Dini, saya dari Komisi Lampung. Terima kasih. Dan hari ini Coach kita mau dulu dengan para tamu VIP kita. Dan hari ini spesial banget telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Samuel Natamijaya. Boleh izin untuk berdiri? Boleh kita beri tangan buat Pak Samuel. Dirut dari Larizo. Nah, Bapak ini Dirut Larizo ya. Pernah dengar Larizo? Kue ya Pak ya? Betul, kue Bika Ambon, benar sekali ya. Selanjutnya yaitu Komisaris dari Larizo, Ibu Wulantika. Monggo Ibu berdiri. Ini dia Ibu Komisaris Larizo. Dan juga Coach. Siapa lagi kalau bukan Bapak Denny Widya CDC, founder Gemar Generasi Emas Berkarya. Wey, kece banget Bapak satu nih. Dan tentunya kegiatan kita hari ini tak lepas dari para sponsor. Siapa aja sponsor kita? Yang pertama ada Berat Dinamis. Kemudian ada PT Antero Agung Jaya, Grand Diamond Hotel Yogyakarta, Gemar Generasi Emas Berkarya, Aksesmu, Vision Consulting, Special Sambal SS Warung, Larissa Aesthetic Center, Coklatos, Kenari Jaya, Luhobot Oil, James Gui Success Center, AA Project Design dan Advertising, Community Partners, Connect Media, dan juga AMA Indonesia. wow, keren. Itu dia sponsor kita hari ini. Dan tentunya sebagai penyelenggara siapa hari ini? Komisi Komunitas Sales Indonesia. Tepuk tangan untuk Komisi Yogyakarta. Jadi ini diselenggarakan oleh Komisi Jogja. Boleh kita beri tepuk tangan untuk panitia Jogja yang luar biasa ya. Selaku ketua kita ada Anas, kemudian ketua panitia kita Pak Himawan tentunya, serta seluruh tim yang terlibat dari Komisi Yogyakarta.
Hari ini kita tidak hanya berkumpul untuk memperingati hari ulang tahun komisi yang ke-12, tetapi juga merayakan Hari Sales Indonesia. Momentum ini merupakan cermin perjalanan panjang dan prestasi gemilang dari komunitas Asosiasi Sales Profesi Indonesia dalam menghadapi berbagai dinamika dan perubahan di dunia bisnis, terutama dunia sales. Seminar ini menjadi wadah penting bagi kita untuk bersama-sama menjelajahi dan memahami bagaimana transformasi penjualan, terutama melalui pemanfaatan artificial intelligence atau biasa kita sebut dengan AI. Dan ini dapat menjadi pendorong utama kesuksesan profesi sales di masa depan. Dalam era yang penuh inovasi ini, adaptasi dan pengetahuan yang mendalam menjadi kunci untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Perayaan HUT Komisi yang ke-12 tahun ini bukanlah sekedar suatu pencapaian, tetapi juga momentum untuk merenung. Berterima kasih kepada semua anggota, semua sales yang telah setia mendukung serta menggali semangat baru untuk terus berkontribusi dalam memajukan profesi sales di Indonesia. Terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara, pembicara, dan peserta yang telah hadir, yang telah membuat acara ini menjadi sukses, dan semoga seminar SaaS Transformation Unleashing the Power of AI Era dapat memberikan wawasan yang berharga dan menjadi langkah awal bagi kita semua untuk terus berkembang dan menjadi pionir dalam dunia penjualan yang bertransformasi. Oke, terima kasih atas kehadiran di acara hari ulang tahun komisi yang ke-12. Jadi hari ini temanya adalah Sales Transformation. Dan kalau kita ngomongin Sales Transformation, maka ada beberapa hal yang kita bawakan untuk teman-teman semua, khusus untuk teman-teman di Jogja. Kita tepuk tangan dulu untuk Anda semua. Yang pertama adalah kita ngomongin tentang kolaborasi. 2023 adalah tahunnya untuk berkolaborasi, betul? Tidak bisa lagi mengerjakan semuanya sendirian. Dan itulah sebabnya kenapa di sini Anda diminta untuk duduk bukan dengan teman satu kantor. Betul? Sudah kenalan belum? Sudah tahu masing-masing jualannya apa? Sudah. Nanti setelah ini bisa dipikirkan kolaborasinya apa ya? Gitu ya. Dan kemudian ada cara yang berbeda untuk berkolaborasi. Ada cara yang berbeda untuk kenalan, betul atau betul? Kalau biasanya, kalau kita ngomongin 3 atau 4 tahun yang lalu, kita mau kenalan sama orang bawanya apa? Kartu nama, betul ya? Kalau sekarang, siapa di sini yang bawa kartu nama? Masih ada? 1, 2, 3, apa semuanya bawa kartu nama? Oh, nggak semuanya bawa kartu nama. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman bisa saling kenalan, betul? Karena sekarang kenalannya bisa tukeran nomor WA, bisa tukeran Instagram, bisa tukeran TikTok, betul? Betul ya? Siapa di sini yang siap untuk menggunakan teknologi? Wih, sambil katakan saya, siapa di sini yang siap menggunakan teknologi? Wih, mantap. Oke, dan yang ketiga, selain kolaborasi, kemudian kita juga ngomongin tentang pembicaranya. Satu lagi adalah kami juga akan hadirkan juga orang-orang yang sudah sukses untuk melakukan transformasi. Mereka adalah para pebisnis, para pengusaha yang nanti akan sharing kepada teman-teman semua tentang apa yang mereka lakukan. Karena beberapa tahun terakhir ini begitu banyak perubahan, betul atau betul? Betul ya? Covid merubah segalanya, betul? Tadi saya sempat ngobrol sama Pak Denny Widya di belakang sana, ngobrolin tentang bagaimana pandemi kemarin merubah cara beliau berbisnis. Bisnis sekarang kondisinya sudah normal, bahkan lebih baik daripada sebelum Covid untuk bisnisnya beliau. Tapi beliau punya waktu lebih banyak. Kenapa? Karena menggunakan teknologi.
karena menggunakan beradaptasi dengan teknologi. Beliau sekarang bisa dibilang adalah ke kantornya itu seminggu paling cuma 2 kali. Kenapa? Karena semuanya ada di handphone beliau. Mau approval segala macam-macam semuanya by handphone. Aman, best. Dan bisa lebih produktif tanpa harus bermacet-macetan. Karena saya tahu rumahnya Pak Denny ada di Tangerang, sementara kantornya ada di Jakarta, itu bolak-balik aja minimal 3-4 jam. Dan ini adalah salah satu kemudahan teknologi. Gemar itu apa sih? Gemar itu bukan sejenis semacam makanan gudeg, itu bukan ya. Tapi ini Gemas adalah generasi emas berkarya, di mana ini merupakan sebuah komunitas yang bergerak di bidang anak muda yang menginspirasi dan berdampak buat orang-orang dan lingkungan sekitar. Nah, generasi emas berkarya ini di bawah naungan Bapak Denny Widyasibisi dan didirikan pada tanggal Juni 2022. Nah, kita punya tujuan. Jadi bukan hanya sekedar ngumpul-ngumpul saja, bertemu dari berbagai macam anak muda yang dari berbagai macam daerah, tapi kita juga untuk memiliki dampak bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga buat orang lain dan lingkungan. Ini adalah beberapa program yang sudah kita kerjakan. Yang pertama itu adalah buku gemar. Nah, di belakang sana itu ada buku gemar. Oke. Nah, buku gemar ini ditulis oleh 15 anak muda dari berbagai macam daerah. Ada yang dari Palembang, terus kemudian ada yang dari Bengkulu, berbagai macam daerah yang ada di Indonesia. Itu adalah sebuah buku yang ditulis dari berbagai macam anak muda yang mereka memiliki profesi yang berbeda-beda. Ada di bidang kegiatan sosial, terus kemudian atletik, akademik, dan bahkan juga ada yang entrepreneur. Terus selain itu programnya juga kita ada gathering. Kemarin kita ngumpulin anak-anak muda, terus kemudian saling menginspirasi satu dengan yang lain. Ini kemarin kita ada gathering di Anyer, ya. Sebenarnya gatheringnya itu bukan hanya ngumpul, sempat kita bekerja sama untuk nguras pantai di sana, cuma nggak bisa beres, jadi ya udah deh. Akhirnya kita membuat sebuah gemar supaya menginspirasi banyak orang. Saya seorang praktisi bisnis, saya juga pejalan spiritual. Maka saya bilang life and soul inspirator. Oke. Nah, teman-teman, judulnya apa? Self transformation. Dan tante di sini akan mengajak teman-teman bertransformasi secara energi. Mau? Energi negatif menjadi lebih positif. Nah, itu buat apa? Yang pasti keluar dari sini rezeki Anda semakin lancar. Mau? Semakin bahagia, semakin hoki, semakin rezeki datang dari mana-mana. Mau? Aktor utamanya siapa? Aktor utamanya di sini siapa? Saya? Anda? Diri? Yang kuat dong. Aktor utamanya di sini siapa? Berarti semua peran utama di sini teman-teman semua, bukan saya. Saya hanya pembawa berita. Saya hanya pembawa pesan. Ya, jadi kalau saya bocor sampai 2 jam 3 jam, teman-teman tidak mau bertumbuh, berubah, bertransformasi. Semuanya adalah pilihan. Kerjasama dengan diri Anda dan Tuhan. Oke? Ya, selamat pagi rekan-rekan semua. Saya sedangkan aja, Tante Yani, terima kasih banyak. Intinya hari ini buat saya pribadi rasanya tuh udah langsung mau kerja lagi. Saking bersemangatnya gitu. Jadi langsung kayak tadi auranya tuh bener-bener oke, langsung ambil tas, kita kerja. Makasih Tante Yani. Luar biasa, thank you Bunda. Sebuah penghargaan untuk Life and Soul Inspirator. This is Yani Sastra. Boleh kita iringi dengan tepuk tangan paling berbahagia sekali lagi. Kalau Anda merasa Anda mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan begini Bapak Ibu sekalian ya, dapatkah Bapak Ibu memberikan contoh konkret bagaimana implementasi AI ataupun artificial intelligence ini
terkait dengan perubahan yang signifikan pada perusahaan ataupun penjualan perusahaan Bapak Ibu. Nah, mungkin kami boleh mulai dari Pak Sutejo. Baik Bapak, silakan. Kebetulan kami memang sedang melakukannya. Jadi kami bisa men-sharingkan bagaimana rasanya mengimplement, mulai dari analisa data yang secara manual gitu ya, menggunakan database, menggunakan pivot table, kemudian menuju kepada manajemen data yang kami lakukan menggunakan program terintegrasi sebelumnya. Ternyata seringkali di dalam proses penjualan itu kita selalu tertinggal, karena ketika data itu diolah pasti sudah terjadi, ketika data itu diakses sudah lewat, kita tahunya selalu tertinggal kayak begitu. Nah, ketika kita mulai menggunakan sistem AI, kebetulan kami merancang sudah 3 tahun yang lalu saat pandemi, dan per 1 Desember kita akan launch secara nasional. Tahapan proses itu kami merasakan ya, bahwa adanya kecerdasan buatan ini, analisa data itu menjadi sesuatu yang tidak tergantung kepada kompetensi karyawan, tidak tergantung kepada bagaimana sistem itu di-input. Karena kecerdasan buatan ini dia seperti robot yang mengawasi, seperti robot yang terus beradaptasi dan mampu belajar. Kami merasakan peningkatan-peningkatan yang signifikan, mulai dari proses, mulai dari waktu, mulai dari standar produksi, mulai dari pengembangan segmen market, sampai kepada tren yang berubah di pelanggan. Itu yang kami rasakan ketika mengimplementasi yang namanya AI, dan kita tidak lagi ketinggalan. Tren ke depan apa? Maka kalau dilihat di 1 tahun terakhir ini, produk-produk kami launch banyak sekali ya, dan itu mendongkrak penjualan yang luar biasa, karena produk itu tidak lagi kita buat berdasarkan apa yang kita mau, tapi kita buat berdasarkan kebutuhan pasar, tren pasar saat ini, perubahan perilaku pelanggan, sehingga akhirnya produk-produk yang kita jual ini bahkan seringkali sampai sold out. Mas Yoyo, ini misalnya ada pertanyaan, apakah dampak dari personalisasi penjualan yang diperoleh dari AI itu terhadap hubungan pelanggan dan juga kepuasan? Karena seperti kita tahu, personalisasi penjualan itu kan biasanya kita buat secara mandiri, kita berpikir keras, tiba-tiba kok digantiin sama sesuatu yang kayaknya robot tapi bisa mikir lebih pintar dari kita, kayak gitu kan. Lantas bagaimana ini Mas Yoyo? Silakan. Jadi apa dari pengalaman kami di SS, warung SS itu tahun ini sudah masuk ke tahun ke-22-nya. Luar biasa. Tepuk tangan teman-teman. Dan kami memulai betul-betul dari nol, dari kaki 5 di atas trotoar, dan sekarang pun masih ada. Tapi untuk kan ini bukan untuk bagaimana perusahaan bagaimana menjual. Yang kami lakukan adalah dari 22 tahun ini, saya kemudian kalau berusaha untuk memformulasi, ternyata aktivitas penjualan itu dimulai sejak ketika kita membuat produk. Ya, kami menyebutnya sebab laris. Di warung SS itu sebab laris utama yang kami yakini paling kuat itu adalah kualitas produk. Nah, jadi ketika kami ingin laris, ya, maka nomor 1 kami betul-betul harus menguatkan kualitas produk. Nah, jadi nomor 1 itu. Kemudian yang kedua, setelah aktivitas penjualan sebelum promosi, sebelum hard selling itu masih di pabriknya, masih di produksinya. Nah, kemudian setelah itu kami menentukan keunggulan kompetitif dari produk kami. Sambal itu keunggulan kompetitif yang kami inginkan apa kalau sambal kasih. Kalau produknya belum beres, kualitasnya belum beres, maka apa? Maka viralisasi itu hanya akan memunculkan antrian untuk kecewa. Selanjutnya kapok. Nah, apakah boleh viral? Apakah boleh promo besar-besaran? Saya sampaikan di SS, boleh, tapi beres dulu produk. Beres dulu orientasi produknya, yaitu betul-betul memenuhi top hit dari pelanggan. Dan mohon maaf, warung SS itu sampai dengan tahun 2020, tahun ke-22-nya itu kami tidak punya instrumen dan sistem promosi, karena kami memang tidak promosi. Ya, kalau ditanya apakah pernah melihat SS di spanduk, di radio, di iklan, tidak ada. Jadi ya, bahkan ketika kami buka di Kuala Lumpur sampai 2 cabang pun saya tidak membolehkan untuk promosi.
bolehnya hanya informatif. Karena apa? Kami belum cukup pede dengan konsistensi di kualitas produk kami karena semuanya masih manual. Sejauh mana sih kalau kita misalnya bikin otomasi, proses penjualan melalui AI ini dapat meningkatkan efisiensi dan juga fokus tim penjualan pada tugas yang lebih strategis? Karena seperti kita ketahui Bapak Ibu, Mbak ini kan dulunya dari seorang yang misalnya head of sales, kemudian sekarang dandanin di belakang layar nih, yaitu sebagai apa? Regional trainer directors, begitu ya. Silakan Mbak Ana. Selama saya berada di dalam perusahaan yang ini, Mas, saya melihat ada satu kemudahan dari otomatisasinya AI ini. Karena kebetulan memang kami ini bergerak di digital yang akan memangkas waktu. Jadi kami menggunakan artificial intelligence untuk memangkas waktu. Kalau kita berbicara di konvensional, ketika kebetulan saya di bidang industri yang bukan berjualan produk, tetapi retail, jasa, lebih ke jasa ya. Itu kalau butuh untuk ketemu klien, balik lagi nih ke kantor, bikin lagi penawaran, akan memakan waktu ya. Jadi hari ini harusnya bisa closing, bisa mundur 2-3 hari karena belum tentu klien bisa ketemu hari ini. Pada akhirnya ketika saya masuk ke perusahaan ini memangkas waktu, di hari itu juga bisa terjadi closing. Artinya saya nggak perlu masuk lagi nih ke kantor, cukup membawa handphone, membuat penawaran di sini, langsung berikan kepada nasabah atau klien. Oke, kita langsung proses di sini sampai foto dan segala macam kendaraan ataupun properti atau apapun yang diinginkan nasabah itu bisa terjadi dalam satu genggaman saja. Jadi AI itu adalah sebagai sandingan ya Mas, menemani kita untuk mencapai retensi penjualan lebih meningkat lagi. Seperti itu Mas Adi. Pengalaman-pengalaman yang menjadi tolak ukur atau titik balik mereka untuk bangkit. Oke, selanjutnya Bapak Oke, terima kasih. Selanjutnya Bapak Yoyo. Terima kasih Pak Yoyo sudah menjadi narasumber di acara kita pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya Bapak Sutejo. Ini luar biasa loh pengalaman kerjanya. Mungkin kalau dibikin CV banyak banget ya, Mas Adi ya. 5.000. Keren. Oke. Ya, kita foto dulu. Iya, silakan. Oke. Dia bisa Iya. Kenari Jaya ini kita itu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan di distributor itu aksesoris pintu dan jendela. Jadi misal di rumah jenengan kan nggak ngeh nih handle-handle yang dipakai itu mungkin ada salah satu produknya dari Kenari Jaya. Nah, Kenari Jaya ini sudah berdiri dari tahun 1965, jadi sudah berkiprah selama 58 tahun. Dulu kenapa dikasih nama Kenari Jaya? Karena dulu pertama mereka itu berdirinya itu di Pasar Kenari, dikasih nama Kenari Jaya. Nah, salah satu produk unggulan kita, salah satunya ini digital door lock yang sudah mulai tren ya sekarang itu. Kalau yang biasa nonton film drama-drama luar negeri Korea terutama Jepang, kunci pintunya udah pakai ini. Nah, kita ini sudah otomatis sih udah pakai wifi yang tersinkron di rumah. Jadi kalau misal kita pas lagi bepergian terus ada tamu datang ngebel, kita ngebel gitu dari handphone aplikasi kita, nanti kelihatan kok ada tamu datang gitu. Lalu kita juga sebenarnya banyak di produknya, ini cuma salah satu contoh aja. Teman-teman sekalian, bedanya orang sales sama profesi lain adalah orang sales itu cepat mengambil keputusan. Makanya kalau bos nanya, bisa apa enggak? Jawabnya apa? Bisa! Yakin apa enggak? Yakin! Gimana caranya? Oh, kan dulu Pak, ngopi dulu Pak, gitu ya. Ngopi 3 gelas, nggak tahu caranya ya. Bisa dulu, yakin dulu. Jadi orang sales yang, bakal enggak?
juga ya, betul ya. Nah, saya akan buktikan dengan 2 pertanyaan berikut ini. Teman-teman sekalian di ruangan ini, siapa yang sudah punya anak angkat tangan? Walaupun ibunya nggak jelas, pokoknya angkat tangan ya. Karena ada orang punya anak, ibunya nggak ada ya, nggak jelas ya. Terima kasih ya. Sebagian besar sudah punya anak ya, atau mungkin punya cita-cita punya anak. Pertanyaan pertama sudah, pertanyaan kedua sudah, pertanyaan ketiga terakhir ya. Tolong ini jawabnya jangan langsung dijawab, karena takutnya begitu nggak jawab nanti bisa jadi kenyataan ya. Begini, teman-teman sekalian, ini lagi zaman era politik, betul ya? Bapaknya politikus, anaknya jadi politikus. Bapaknya atlet, anaknya jadi atlet, betul ya? Bapaknya menyanyi, anaknya penyanyi. Bapaknya guru, anaknya guru. Bapaknya insinyur, anaknya insinyur. Pertanyaan ketiga teman-teman sekalian, ya tolong pikirin dulu ya. Nanti panitia tolong lihat baik-baik. Tolong pikirin ya. Siapa? Kalau tanya, apakah ada bapak Yusuf? Bangga. Oke, baik dengar pertanyaan ini ya. Saya bisa tahu ada bangga ya. Siapa di antara anda yang akan mendorong, motivasi, meyakinkan anaknya nanti kalau sudah gede jadi sales anak-anak? Iya tuh, cuma 1, 2, 3, 4, 5, nggak sampai 10% gitu ya mereka. Bapak Yusuf, bangga. Anaknya mau jadi jangan. Kenapa? Cukup saya aja yang menanggung penderitaan ini banyak. Ya, itu yang nggak boleh ya. Iya. Jadi sekarang ini Bapak Ibu, teman-teman semua tadi Pak Indra ngomong. Sekarang era 5.0, era 4.0 itu teknologi canggih, informasi semua segala macam. Betul, hebat sekali. Tapi era 5.0 semua itu harus mendukung manusia. Makanya manusia itu harus bisa berkolaborasi dengan teknologi. Makanya saya nggak mau kalah, saya juga jadi Iron Man tuh, betul ya? Iya, jadi Iron Man. Jadi Bapak Ibu, artinya apa? Kita harus bertransformasi. Semua nih Bapak Ibu, bertransformasi jadi sales yang bisa menggunakan teknologi. Karena kalau Anda tidak bisa pakai teknologi, maka berbahaya. Dan lebih ngeri lagi kalau sampai Anda digantikan sama teknologi. CEO Microsoft ya. Dia bilang, masa depan bidang penjualan adalah berbasis data. Anda teman-teman sebagai sales, betul ya? Sering diminta report ke sama bos? Sering. Tiap hari report mana? Reportnya tertulis tangan apa udah komputer semua? Komputer. Kalau zaman saya dulu jadi sales, tulis tangan, betul ya? Kalau sekarang bikin ya di Excel ya, di Google Sheet ya, bikin semua report ya, pakai aplikasi semua kalau macam harus. Kenapa? Karena masa depan penjualan semua ke depan adalah pasti berbasis data. Kalau zaman dulu ketika saya jadi sales, Bapak Ibu disuruh bikin report. Saya punya report namanya buku hijau. Jadi habis canvassing suruh bikin buku hijau mulu. Namanya sales zaman dulu suka males betul ya. Bikin begini ya. Kadang-kadang ditunda-tunda lupa. Begitu diminta udah ngarang aja dah, kemarin ke toko Sinko ini, ini udah ngarang bebas aja dulu begitu ya. Dulu. Nah, tapi teman-teman sekalian sekarang nggak bisa. Anda pakai sistem mau tidak mau data itu dilihat. Dan Bapak Ibu teman-teman sekalian perhatikan baik-baik. Dan kecerdasan buatan AI itu bahasa Inggrisnya, dari bahasa Indonesia kecerdasan buatan adalah mesin yang akan membantu kita mencapai tujuan tersebut. Baik, jadi Bapak Ibu sekarang yang pertama adalah Salesforce bilang kalau kita pakai AI kerjanya nih, jualan pakai AI, maka 83% kerjaan Anda akan lebih apa? Efisien. Catat baik-baik ini Bapak Ibu, catat baik-baik ini ya. Nanti saya akan buktikan bahwa ini benar apa kagak. Kalau sampai ini nggak benar, kita demo rame-rame ke Salesforce ya. Nanti saya akan ajarin benar nggak bahwa kerjaan Anda 83% lebih efisien dengan AI. Nanti kita lihat ya. Ada foto buat jadi bukti. Betul kalau ini dibohong pada dia. Nah, jadi di buktinya. Nanti saya akan buktikan bahwa ini terbukti. Yang pertama, kita bisa buktikan saat ini juga ya. Yang pertama. Yang kedua, laporan dari McKinsey menunjukkan bahwa perusahaan yang mengadopsi AI untuk sales mengalami peningkatan omset hingga 50%. Ya, ini nggak bisa kita buktikan sekarang, butuh waktu. Jadi saya nggak bisa ngomong kita langsung, nggak bisa. Ini perlu waktu, perlu persiapan proses. Tapi data menunjukkan seperti itu. Dan yang ketiga teman-teman sekalian, sebuah studi Epsilon 80% dari pelanggan itu memilih perusahaan ketika respon ada customer service, ada salesnya dibantu dengan AI juga, itu ngebantu. Cuma kita nggak bahas itu ya. Nah jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini ada tulisan terbaru dari Harvard Business Review terbaru. Harvard Business Review bahas tentang AI dan dunia kerja. Dan dari artikel saya melihat, menarik sekali. Ternyata AI itu optimalisasi tugas sales dalam penerapan AI ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, ada tugas yang tidak dapat atau seharusnya tidak boleh dilakukan oleh AI. Jadi kerjaan ini harus sales yang lakukan sendiri. Contohnya apa? Ngajak ngopi customer. Itu manusia apa AI?
Di AI nanya kopinya gimana, kirimin gambar, betul ya? Iya, mari kita kopi pak, jadi terima pak kopinya gambarnya pak, begitu bukan ya? Jadi kita sebagai manusia tetap harus melakukan, dan AI nggak bisa melakukan. Customer Anda lagi sedih, customer Anda ngajak mancing, pak nggak bisa mau kirim AI-nya, nggak bisa ya, bahkan kirim orang lain aja nggak boleh. Jadi ada pekerjaan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan oleh AI, jadi tetap kita mesti lakukan. Makanya saya sangat pede sekali, AI tidak bisa menggantikan manusia 100%. Tapi manusianya harus beradaptasi, harus bertransformasi, kalau nggak ya pasti digantikan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas di mana AI dapat meningkatkan kualitas pekerjaan. Yang kedua ini artinya kita berkolaborasi sama AI sehingga kerja kita lebih maksimal. Yang kedua, ya. Yang ketiga adalah tugas yang dapat diotomatisasi oleh AI. Tadi ngomong sama Larissa ya, mereka lagi bikin satu AI katanya pakai video langsung keluar rupanya langsung di-tag saja apa itu AI. Atau Anda kalau chat, kalau dulu kan pakai bot, sekarang bisa dijawab dengan sangat bagus sekali, itu AI. Dan Bapak Ibu, saya mau ceritakan sedikit tentang perkembangan AI ya. Jadi AI sekarang ini masih basic Bapak Ibu. Dia masih kita ajarin, dia mikir, saya ajarin bikin. Tapi ke depan, dua step ke depan, nanti AI akan punya wisdom Bapak Ibu. Ngeri ya? AI akan punya wisdom. Wah kalau fase seperti itu gimana saya nggak bisa kebayang. Tapi nanti aja lah, tapi akan kesana arahnya. AI akan punya wisdom ke depan. Sekarang kita masih basic sekali, makanya mesti buru-buru belajar. Maka saya semangat sekali ngajarin sales pakai AI. Karena dunia berubah, kalau nggak pakai rugi sendiri. Jadi buat teman-teman yang datang hari ini rugi mereka, bukan kita ya. Yang datang Anda beruntung, yang penting Anda praktekin ya. Kanan, oke sekali lagi. Oke, luar biasa. Oke, sebelum nanti disuap kuenya, mungkin kita boleh mendengarkan sedikit kata sambutan dan harapan wish langsung dari founder kita sekaligus ketua umum kita tercinta di hari berbahagia ini. Apa harapannya? Ya, harapan saya teman-teman sekalian sesuai dengan visi dari komisi adalah semakin banyak orang sales yang bangga jadi sales. Terima kasih. Oke, apa semuanya tinggi-tinggi boleh disuap untuk pengurus ya. Oke. Musik. Suapin semua. Dari mulai sampai yang Baindra. Oke, untuk pendana kita dari ya. Yo, semuanya oke, yuk semua boleh maju.
Hai teman-teman semua, saya Indra Hadi Wijaya, Ketua Umum Komunitas Sales Indonesia atau disingkat sebagai Komisi. Hari ini kita mengangkat tema yaitu adalah Sales Transformation. Karena kenapa? Karena yang namanya sales selalu hidupnya dinamis. Dan dinamis ini adalah selalu berubah. Dan sekarang terakhir-terakhir ini kita banyak sekali membahas tentang artificial intelligence. Dalam hal teknologi, kita juga harus ikut berkembang karena sales tidak akan tergantikan oleh teknologi, tapi sales yang tidak menggunakan teknologi akan tergantikan oleh sales yang menggunakan teknologi. Semangat pagi, saya Deddy Budiman, founder dari Komunitas Sales Indonesia. Saya mengucapkan selamat Hari Sales Indonesia dan selamat ulang tahun ke-12 untuk Komunitas Sales Indonesia. Maju terus Sales Indonesia. Di Yogyakarta ini, kami membahas tentang sales transformasi. Bagaimana setiap orang sales harus bertransformasi di era AI. Kenapa sih harus bertransformasi? Karena dunia sudah berubah. Kita bisa melihat fenomena AI begitu luar biasa. Pertanyaannya, sudahkah Anda tahu bagaimana caranya menggunakan AI untuk meningkatkan penjualan Anda? Komisi memberikan inovasi terdepan. Bagaimana mengajarkan setiap orang sales untuk terbiasa bekerja, berkolaborasi, menggunakan AI supaya jualan lebih banyak. Saya Denny Widya Sibisi mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Komisi ke-12 dan Hari Sales Indonesia 11 November 2023. Pada hari ini, HUT Komisi diadakan di Yogyakarta dengan tema Sales Transformation, di mana dunia IT, dunia digitalisasi AI, Artificial Intelligence banyak berperan pada saat ini. Dan sebagai seorang sales, kita harus beradaptasi dengan perubahan zaman, perubahan teknologi. Sales yang akan sukses adalah sales yang dapat beradaptasi dengan semua itu. Nama saya Suwarno, staf pengajar dari Fakultas Ekonomi Universitas Samosir Universitas Surakarta. Saya hari ini sangat bahagia dan gembira bisa mengikuti acara komisi dalam rangka ulang tahun yang ke-12 tentang Sales Transformation, yang acara sangat bermanfaat sekali, khususnya untuk menambah ilmu keterampilan saya dan juga dalam menyampaikan materi-materi kepada para mahasiswa kami, dan juga untuk menambah pengetahuan kami terkait dengan kegiatan kami di luaran, yang salah satunya adalah juga menjual pelatihan-pelatihan, sehingga ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan menjual, apalagi dihubungkan dengan masalah kecerdasan buatan. Oke, teman-teman semuanya, nama saya Dwi Octavia dari SOS Children Villages di Indonesia. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Komisi Nasional yang ke-12. Semoga semakin sukses, berjaya, dan selalu mengantarkan profesi sales menjadi profesi yang membanggakan di Indonesia. Dan terima kasih untuk acara hari ini, Self Transformation, benar-benar luar biasa, menjadi fondasi utama buat kita semua melangkah di tahun 2024. Terima kasih, jaya selalu. Halo Komisi Nasional, selamat ulang tahun yang ke-12 untuk Komisi Yogyakarta. Di sini aku Harmani Galih Mulyasari dari SOS Children Village Indonesia. Ngucapin makasih banget dan senang banget karena ada wadah seperti ini, wadah di mana aku sebagai seorang sales bisa makin berkembang, semakin terdepan, dan harapannya satu, Komisi Jogja, Komisi Nasional makin berkembang sehingga sales bisa menjadi profesi yang diidam-idamkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Ya, perkenalkan saya Samuel Nata dari Pariso Bika Ambon. Ya, juga. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Komisi Sales yang ke-12. Ya, selamat, dan saya terima kasih untuk diundang untuk di acara ini. Ini sangat berguna untuk tim sales saya, dan semoga ke depan bisa mengadakan training-training yang lebih baik. Dari seminar ini kami juga belajar betapa pentingnya untuk bertransformasi karena dunia selalu berubah. Terima kasih untuk seminar ini, semoga jaya selalu. Ketua dari Generasi Emas Berkarya, sebuah komunitas anak muda yang menginspirasi lewat prestasi dan bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Dan acara Komisi HUT yang ke-12 ini acaranya keren banget. Kenapa saya bilang keren? Karena kita bisa banyak kenal orang, menjalin relasi, dan tentunya akan menambah follower, terus cuan. Nah itu. Terima kasih, makin sukses, maju terus untuk tim komisi. Perkenalkan, saya Muiz dari Kenari Jaya. Saya Wisnu dari Kenari Jaya Semarang. Ya,
Sebelumnya kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Komisi Nasional yang ke-12. Semoga terus maju bersama sales-sales Indonesia. Halo semuanya, saya Ferdi Kawi dari Komisi Palembang. Dan saya Dini dari Komisi Lampung sebagai MC untuk acara hari ini. Suatu kehormatan sekaligus kebanggaan bagi kami karena kita bisa menjadi bagian di acara ulang tahun Komisi yang ke-12. Selamat ulang tahun untuk Komisi, semoga Komisi semakin jaya, jaya, jaya. Kita hari ini mendatangkan tokoh-tokoh yang penuh inspiratif dengan kisah-kisah pekerjaan, kemudian bagaimana titik balik mereka memulai suatu usaha. Ada Pak Yoyo selaku pemilik warung sambal SS, kemudian ada Pak Tejo selaku pemilik dari Larissa, dan juga ada Kak Anastasia tentunya selaku Ketua Komisi untuk Yogyakarta. Dan tentunya pasti nyesel banget yang belum ikutan acara hari ini, karena kapan lagi kita bisa kumpul networking dengan komisi dari berbagai provinsi di Indonesia, ya. Dan networking. Kita benar-benar yang hadir bangga jadi sales Indonesia. Dan di samping saya ini ada Ibu Lia dari General Manager Larissa Aesthetic Center. Nah, aku mau tanya nih terkait kegiatan HUT Komisi yang ke-12 ini gimana nih? Oke, baik. Terima kasih Mbak. Dan untuk seluruh sales di Indonesia, seru banget hari ini kita bisa mengikuti acara yang diselenggarakan di Grand Ballroom Hotel Grand Diamond di Jalan Solo. Dihadiri oleh ratusan sales-sales terbaik se-Indonesia yang juga tergabung di Komisi Sales Indonesia. Seperti yang tadi juga disampaikan oleh Ketua Komisi, bahwa kalau kita tidak mengikuti perubahan, kita tidak ikut digitalisasi, bisa menjadi salah satu yang tergantikan. Jadi buat para sales dan juga marketing di seluruh Indonesia, transformasi digital itu diperlukan. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah transformasi spiritual, supaya setiap usaha yang kita ikuti juga diberkati. Jadi untuk Anda, rugi kalau nggak join Komisi Sales Indonesia, karena akan membuat sales menjadi semakin produktif, semakin hebat, semakin melejit, dan omset tercapai. Betul sekali. Yuk jangan lupa langsung join sekarang ke Komisi Nasional. Untuk pertama, kenalkan saya Dia, perwakilan dari Larissa Aesthetic Center, mengucapkan ulang tahun yang ke-12 untuk Komisi Nasional ya Kak ya. Kemudian untuk kegiatan hari ini banyak sekali loh Kak. Jadi dari keseruannya sudah dari awal itu udah kelihatan. Dari gamersnya, dari games-gamesnya, kemudian dari pembicaranya juga sangat menambah ilmu sekali ya Kak ya. Mengenai itu. tentang sales ya gitu, yang Jadi, harus berubah ke era teknologi. Betul sekali, itu yang harus kita update. Jadi ilmu kita untuk marketingnya itu harus tetap up to date ya teman-teman. Gimana? Seru gak acaranya? Wah, pastinya seru banget kan? Nah, buat teman-teman yang tadi udah dengar beberapa testimoni dari VIP, terus ucapan-ucapan selamat ulang tahun juga, bener-bener seru banget acaranya, sampai semeriah itu. Nah, buat kamu yang belum gabung ke komisi, yuk langsung aja DM Instagram kita di Komisi Nasional.